Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan harian yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Namun dalam hal ini saya menekankan pada ayat yang ke-34 yang demikian bunyinya. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama kembali mendengarkan renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis yang kami yakini firman-Mu ini ya Tuhan akan membimbing dan menuntun kami pada kebenaran. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami sungguh-sungguh taat setia mendengar sekaligus memberlakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat kita membaca nas sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana orang Nazaret tidak percaya bahwa Yesus adalah yang berasal dari Allah atau yang diurapi oleh Allah. Mereka menolak keberadaannya, bahkan ingin membunuhnya. Namun berbeda ketika ia di Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di sana ia tidak ditolak, malah ia diakui keberadaannya sebagai yang kudus dari Allah. Dan pengakuan ini bukan dari manusia, tapi dari roh-roh jahat yang merasuki seseorang yang ada di rumah ibadat tempat Tuhan Yesus mengajar pada saat itu. Ini berarti bahwa roh jahat yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan daimonia mengenal siapa Yesus sebenarnya. Tapi apakah dengan mengenal Yesus lalu roh-roh jahat itu menjadi baik? Ternyata tidak. Walaupun mereka mengenal Yesus, mereka tetap jahat, menyakiti, mempengaruhi, menjerumuskan, membawa manusia untuk tidak bertumbuh di dalam Kristus atau berkarakter Kristus. Dari sini, apa yang dapat disimpulkan? Rupanya, tidak cukup hanya dengan mengakui bahwa kita percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Tapi kita perlu menunjukkan pengakuan dengan sikap hidup yang benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Pada masa sekarang bukan hanya roh jahat yang menyakiti, mempengaruhi, menjerumuskan, dan membawa manusia untuk tidak bertumbuh di dalam Kristus. Manusia pun kadang memiliki kelakuan seperti roh jahat, suka menyakiti pasangan, suka memfitnah orang, suka membuat orang menderita, suka melihat orang susah, mempengaruhi orang baik untuk berbuat jahat, melawan orang tua, berbohong, memberontak, menjerumuskan teman ke dalam pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, dugem, dan hal-hal negatif lainnya. Bahkan ada orang yang mempengaruhi supaya temannya tidak pergi ke gereja, tidak mau melayani Tuhan, malas baca Alkitab, malas belajar firman Tuhan. Pokoknya saudaraku, masih banyak contoh yang lain yang sebenarnya dilakukan oleh roh jahat, tapi dilakukan oleh manusia. Sampai ada yang mengatakan, rupa manusia, tapi kelakuan kayak setan. Seharusnya sebagai orang percaya kita tidak seperti itu. Hidup kita, perkataan, perbuatan kita tidak seperti roh jahat, tapi seperti Yesus
yang tunduk dan taat pada kehendak Bapa. Karena memang panggilan dan tujuan hidup kita serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di sorga. Matius 5 ayat 48. Namun ini tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Tapi kita pasti bisa kalau kita mau berjuang. Nah, selamat berjuang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita sama-sama berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.